Halo guys, Sumi di sini. Asumi Sumisu. Seperti yang Sumi janjikan, Sumi akan membacakan cerita horor berdasarkan pengalaman kalian. BTW, yang mau pengalaman horor kalian dibacakan juga, yuk isi ceritanya melalui link yang ada di deskripsi. So, cerita pertama kali ini berasal dari Fajar Yandra Kivos. Silakan tentukan sendiri, percaya nggak percaya, apakah cerita ini nyata atau tidak. Nama-nama dalam cerita ini adalah nama yang disamarkan. Halo semuanya, kenalin, namaku Fajar Yandra dan teman-temanku biasa pada manggil Jerry. Saat ini aku masih menjalani kuliah dan jadi mahasiswa tua yang gak lulus-lulus. Cerita ini bermula saat aku masih semester 3. Saat itu aku masih pulang pergi buat ke kampus dan jaraknya lumayan jauh, sekitar 17 km dari rumahku, sehingga kadang agak kesusahan kalau lagi pulang malam. Apalagi dulu pernah sekali dikejar begal. Aduh, bahaya aja, Pang, karena jalan pulang memang jarang, perumahan dan gelap. Oh, pantas ada begal. Pada suatu waktu, karena aku lagi ada acara UKM, aku terpaksa pulang sekitar jam 1 malam. Setelah kejadian hampir dibegal, teman-teman UKM pada nyaranin aku buat bermalam di sekre aja. Tapi karena sekre juga kepenuhan, aku menolak tawaran mereka. Untungnya, temanku yang ngekos ngajak aku bermalam di kosannya. Jaraknya pun dekat dari kampus, jadi aku langsung cus OTW. Nama panggilannya Lopi. Dia ngekos berdua sama temannya Yona. BTW mereka laki loh ya. Kukira maaf nih ya. Kukira Yona ini cewek soalnya nama kayak cewek. So, aku maaf Yona ya, maaf. I'm so sorry. Singkat cerita, setelah dibukain gerbang sama Lopi, aku langsung dituntun masuk ke kamar kosannya. Suasana kosannya sepi, senyap, mungkin karena waktu itu orang-orang pada pulang kampung. Jadi yang tersisa di kosan itu hanya tersisa Lopi, Yona, sama 2 orang lain yang kamarnya di lantai 1. Kamar Lopi sama Yona ada di ujung koridor lantai 2. Baru aja sampai di depan kosannya, aku langsung kaget pas lihat saman ada mbak-mbak berbaju putih sedang berdiri di dekat tangga tempat kami naik ke lantai 2 sebelumnya. Wih, ini kaki langsung lemas, pengen nyendiri tapi gak bisa kemana-mana. Anjing Lop, lu lihat beginian tiap hari? Celutuk lemas. Lopi cuma ngeliatin aku. Beberapa saat sampai kemudian melihat ke arah pandanganku. Baju putih? Tanyanya ku balas dengan ngangguk. Gak usah dipikirin Jar, udah biasa gitu. Lu lihat di mana? Di tangga Lop, balasku. Tapi Lopi cuman iya aja sambil masuk ke dalam kamar kayak gak peduli. Ketika aku ceritain apa yang ku lihat ke Yona, ekspresi Yona juga biasa aja. Soalnya emang makanan harian nih anak berdua. Wah, mereka berdua udah terbiasa ya ngeliat kayak gituan. Karena mereka santai-santai aja, jadi ya aku berusaha biar gak tegang dan relax. Karena kebetulan aku bawa laptop, jadi ku ajaklah mereka mabar main L4D2 itu game apa itu? Gimana bacanya nih? Aku gak tahu. Buat ngilangin rasa takut sekalian nostalgia, setelah 2 game, Yona tiba-tiba kebelet buang air dan Lopi juga udah gak sanggup nahan kantuk mata dan akhirnya tertidur di kasurnya, menyisakan aku yang main HP berharap cepat ngantuk juga. Namun, selang 10 menit tiba-tiba bunyi gagang pintu terdengar digerak-gerakin, gak berhenti-berhenti. Bodohnya aku waktu itu malah aku bukain karena aku kira Yona gak bisa buka pintunya. Tapi waktu ku tengok memang gak ada orang. Positive thinking, ku kira Yona bercanda mau nakut-nakutin. Jadi ku tinggal aja lagi sambil main HP. 10 menit berlalu setelah itu, tapi Yona masih gak balik-balik. Nih anak totalitas ngerjain aku apa gimana sih? Lagi, kali ini terdengar suara ketokan di jendela samping kamar. Ayolah Yon, gak takut aku. Udah ngapa masuk aja sini, gak dingin apa lu di luar? Batinku. Suara itu makin lama makin menjadi, makin nyari dan ketukannya makin brutal. Karena kesal, aku menyisir gorden jendelanya dengan marah dengan niat mau marah-marah ke Yona. Tapi aku kaget setengah mati. Ada Poci nongkrong di depan jendela. Aku langsung lari dan selimutan di kasurnya Yona sambil baca doa-doa sama ayat kursi. Asli, waktu itu walaupun gak jelas wujudnya gimana, itu udah gak salah lagi Poci anjir. Kalau itu orang ngeprank masih kelihatan harusnya pola mukanya biar diapain juga. Ini enggak, mukanya plong irang, gak ada bentukannya. Ih, aku jadi ngebayangin, anjir serem banget itu Cok. Aku baca doa,
Doa sama air kursi gak berhenti-berhenti dari malam sampai pagi. Itu pun berhenti gara-gara Lopi kebangun sama alarmnya. Aku ceritain lah pengalamanku lihat Poci di jendela. Lopi yang dengerin ceritaku tiba-tiba motong pembicaraanku. Bentar, Yona mana? Baru aku kepikiran. Sontak kita langsung nyariin Yona di luar dari gerbang halaman dan akhirnya kita nemuin Yona yang teriak-teriak karena dengar kita yang nyariin dia. Dia di WC lantai 1 karena dia kekunci dari luar. Ketika kita tanyain kenapa dia bisa di situ, Yona cuma bilang, "Bangke, gak bawa HP aku Jar. Abis boker tiba-tiba aja gak bisa dibuka. Udah aku gedor-gedor juga gak ada yang dengar. Ya udah aku tidur aja sekalian di dalam." "Lu gak ada lihat penampakan atau digangguin gitu Yon?" tanyaku. Tapi jawaban Yona malah membuatku ngangkat sampai ngik-ngik. Jer, satu-satunya yang menggangguku di sini cuman pengap bau tae kecampur sama pengaruh ruangan. Astaga, dia sampai tidur situ, tidur sampai dihirupin apa sampai dikeliling sama bau pengap lagi, aduh nggak kebayang. Ketika suara ribut kami terdengar oleh dua abang-abang penghuni kosan-kosan ini, mereka keluar dan nanyain kenapa kita berisik di luar. Setelah aku ceritain kejadian tadi malam, ternyata mereka juga cerita kalau tadi malam jendela mereka juga ada yang ngetok. Bahkan salah satu abangnya bilang kalau dia sempat ketinggian dan lihat Poci depan mukanya. Karena waktu itu udah pagi dan lumayan terang, ya udah daripada stay di tempat horor ini, aku langsung pamitan aja dan pulang ke rumah. Syukur waktu pulang gak ada kejadian apa-apa. Sekian cerita pengalaman horor dari aku. Cukup sekian dan terima kasih. Makasih banyak buat ceritanya Bang Jer. Cerita horornya serem juga sih, lumayan serem lah. Tapi serem juga sih kalau ngebayangin kayak apa tadi yang ngelihat Poci pas ngebuka jendela gitu kan, hordennya itu tiba-tiba muncul muka Poci di depan, kaget banget. Apalagi tuh kayak ya apa, bukan bercandaan kan yang tadi katanya, kayak itu benar-benar mukanya ireng kayak gak berbentuk apa-apa gitu kan ya. Pasti serem sih ya ngebayanginnya. Apalagi sebelum masuk ke kosannya itu juga ngelihat itu kan mbak baju putih di tangga. Aduh, untung aja yang nongki di luar jendela itu bukan dua ya, bukan Poci sama Kunti. Tapi ya tetap aja ya. Tapi kasihan aku sama siapa tadi, Yona ya, yang kekunci di kamar mandi, kekunci dengan dihirupin sama bau Aduh, kasihan banget. Jaya banget hantunya sampai ngunci dia. Oke. Terima kasih banyak ya buat ceritanya Bang Ger. Oke, sekian, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih dan ditunggu buat cerita horor selanjutnya.